Tapi kita ingin jadi yang selama ini telah Kalau perlu, hari ini jarak di bumi Indonesia akan 32 tahun berkuasa. Tangannya berlumuran darah dan kantongnya penuh dengan uang negara. Dunia mencatatnya sebagai salah satu diktator paling korup abad ke-20. Tapi anehnya, dua tokoh terbesar bangsa ini justru menolak untuk sekadar mengutuknya. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar. Cak Nun yang menemuinya di detik-detik kejatuhannya justru bicara soal jalan tobat. Pak Harto, lengserlah, carilah husnul khotimah. Pak Malik Fajar, saya dan 5 orang menyusun draft saran kepada Pak Harto untuk turun. Kita kasih judul Husnul Khotimah. Dan Gus Dur, sang bapak pluralisme itu dengan enteng berkata, Pak Harto itu orang pintar, jasanya sama bangsa ini besar, meski dosanya juga besar. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Tunggu dulu. Apakah mereka mewajarkan dosa sang tiran? Mari kita letakkan fakta di atas meja. Dosa Soeharto bukan dosa kecil. Ini adalah kejahatan sistemik. Mulai dari pembantaian 65-66, penembakan misterius atau Petrus, pembungkaman aktivis, hingga nepotisme oligarki yang akarnya masih mencekik leher Ibu Pertiwi sampai hari ini. Beliau mengendalikan negara ini layaknya perusahaan keluarga. Siapa yang melawan? Hilang. Lalu kenapa Gus Dur yang berulang kali diancam Orde Baru justru membelanya? Pernah suatu ketika Faisal Tanjung, waktu itu Panglima ABRI, diminta untuk menghabisi Anda. Jadi yang minta adalah Pak Harto. Analisisnya ada pada realitas politik. Lalu Pak Wiranto sebagai Panglima Kostrad nelpon saya, Gus, Panglima saya kok bilangnya begini-begini. Ya, saya anggap itu soal politik lah. Pak Harto juga bukan soal pribadi kok, itu soal politik. Gus Dur tidak buta sejarah. Beliau paham betul bahwa Orde Baru membunuh banyak nyawa. Tapi Gus Dur menolak terjebak dalam cancel culture murahan. Gus Dur melihat Soeharto sebagai arsitek yang membangun fondasi fisik negara ini. Gus Dur ingin memutus rantai dendam berdarah yang selalu mewarnai pergantian kekuasaan di Indonesia. Keadilan hukum tetap harus jalan, tapi pengakuan atas jasa adalah bentuk kedewasaan berbangsa. Sementara Cak Nun melihatnya dari kacamata spiritualitas Jawa. Lengser ke Prabon, Madek Pandito. Saat elit politik sibuk mencari muka atau bersiap berebut bangku kekuasaan di tahun 98, Cak Nun justru datang sebagai manusia yang menuntun Soeharto untuk sadar diri. Bagi Cak Nun, dosa Soeharto adalah urusan dia dengan Tuhannya. Tokoh-tokoh ini tidak sedang membenarkan pelanggaran HAM. Mereka sedang menelanjangi hipokrisi bangsa kita sendiri. Bangsa yang seringkali menuntut kesempurnaan dari seorang pemimpin, tapi lupa bahwa sejarah Indonesia selalu dicat dengan warna abu-abu yang bercampur darah. Dosa besar Soeharto adalah hutang sejarah yang belum lunas dibayar. Tapi meniadakan jasanya adalah sebuah kebohongan intelektual. Menurut kalian, apakah bangsa ini terlalu pemaaf pada seorang tiran? Atau kita yang terlalu naif memahami politik masa lalu? Komen di bawah. Kita adu argumen.